Ya, tanpa Angel lah. Tapi kayaknya Arlott dulu gak sih yang harusnya tetap jadi pilihan utama juga? Atau di pick juga jatuhnya. Karena ketika Arlottnya di tangan dari Rasi, Fredrin dan Arlott ini bakal powerful banget dengan chain CC yang bisa dibawakan. Power dari Arlott emang sering banget diperebutkan untuk laning lumayan strong, apalagi untuk team fight ya. Wah. Fredrin dan Arlott ini bakal powerful banget dengan chain CC yang bisa dibawakan. Power dari Arlott emang sering banget diperebutkan untuk laning lumayan strong, apalagi untuk team fight ya. Wah, itu berkali-kali kita ngelihat banyak momentum yang dibalikin, tapi ternyata di luar dugaan Vexana dan juga Nathan nih, hero yang punya penetrasi besar. Iya, dua magical source damage juga nih, Be. Ya, Vexana Lemon. Udah nggak Oke. kaget harusnya. Oke. Bahkan sebelum Vexana seperti dalam keadaan saat ini, sebelum di revive, Udah dia juga udah dimainin. mainkan Vexana itu. Jadi nggak usah kaget. Wah. Dari zaman Vexana ultimate-nya bener-bener DPS ke target hero. Dan kalau hero-nya tumbang langsung meledak. Oh, masih ngeracun nih waktu Masih itu ngeracun ya? dulu soalnya kan. Iya. Udah lama kan? Benar-benar ini veteran yang sampai hero-nya diganti pun skillnya masih dimainkan juga. Dari glow down ke glow up juga ya. Iya, Vexana Makanya. dulu kan Udah glow up. serem. Benar. Terkenal dengan necrocrypt-nya ya. Ya. Sampai dengan sekarang sih, cuma bedanya mungkin sekarang necrocrypt-nya udah rata-rata di revamp untuk 3 hero tersebut. Tapi untuk sekarang Arlott combo dengan Fredrin udah sering banget kita lihat. Dan Bruno Heist. terakhir kita melihat Bruno Ruby dari Alter Ego itu win rate-nya tinggi banget. Oke, tapi Dan kali ini apakah nanti Ruby-nya akan dibawakan? Karena menurutku kalau Arlott-nya di XP, sayang rotasi nggak sih? jadi kalau emang Ruby-nya diambil pun taruh Ruby yang XP gitu. Ruby XP, aku setuju sih lebih tepatnya. Oke, Mungkin kalau seandainya Pakito Banana, Ah, itu jadi kayaknya lebih enak sih. Iya, jadi seandainya Fredrin, apalagi power gankingnya ya, efek stun 1,8 detik ketika tabrakan dari Bastion Unity akan mungkin menuju kepada Fredrin. Dan itu akan sangat-sangat berimpact apalagi ketika ada turtle objektif atau lord objektif. Ya, dan ngomongin ke arah banning dari Alter Ego, mereka masih butuh tambahan magical damage dari arah mid lane-nya dan posisi yang masih menjadi tanda tanya nih untuk Arlott-nya sendiri. Kalau mau lebih secure, beberapa pilihan mid laner akan menjadi pilihan yang bagus, tapi dari Rizla terlebih dahulu. Iya, tetap respect ya. Karena memang Arlott judulnya enak di roamer sih ketika kombinasi sama Fredrin juga. Wah pasti sih, itu udah nyala terus tuh vengeance-nya. Kena Iya kan? taunt, kena knock up, Iya. lengkap sudah. Makanya nih. Sudah. Tapi kalau soal mid lane, mempersempit pool hero mid lane. Ya. Ya ini crit juga lagi, fight juga. Udah Susah pernah juga ya? pakai Savior, Heeh. dia Novarianya juga oke. Pool hero-nya tuh kayak Waduh, zaman waduh. first pick Terisla ya. Oke. Kita ngomongin Alter Ego first pick berarti. Heeh. Apa proyeksi terbaiknya kalau misalkan kita berbicara first pick Alter Ego yang tadi sudah dijalankan juga di game yang pertama? Kalau Fredrin kayaknya ya oke lah, Fredrin first pick tetap lah. Namun Fredrin. kayak di atasnya tetap Teris maksud gue. Ya bukan Oke. berarti Pai cuman Teris doang, tapi gue suka banget sama Terisnya Pai. Beda ya, div soalnya. Iya. Kita ngomongin soal Terisla berarti kita ngomongin soal hero-hero disabler dan itu mungkin yang akan menyebalkan bagi Irad. Mereka pegang loh dengan menggunakan Bruno Ruby. Tapi kalau Bruno Ruby-nya di RRQ gimana? Waduh. Wait. Sisinya banyak bener berarti Sisinya ya. banyak. Ada Eternal Guard, Baxia Ruby. Betul, dan kayaknya targetnya juga banyak ya kalau misalnya Ruby diambil sama RRQ sendiri karena Arlott ini mainnya bakal nempel, Fredrin mainnya juga nempel, dan Minotaur, salah satu hero yang tadi aku kira bakal ada di fase pertama. Wait, Masya. Oh, Oke, Marsman seperti apa yang ingin dibawakan oleh teman-teman dari Alter Ego? Beatrix kah? Menarik banget sih. Ada dua magical damage yang kuat juga berarti. Tapi dari last picknya Pakito. Udah pasti. Instan ya soalnya ya. Karena ada 3 backliner berarti dengan hero tipis seperti Rasi yang bisa bermain dengan dire hit. Tapi itu juga menurutku menjadi emergensi Benar. buat teman-teman dari RRQ Hoshi. Jangan sampai terkena Astra Recall Heeh. dalam keadaan HP di bawah 50% karena itu bisa instant kill dengan dire hit. iya memang berbahaya tapi aku lumayan worry juga dengan frontliner dari Alter Ego karena berarti mereka para Fredrinnya aja sebagai sosok jungler. Modal Fredrin yang pertama, Lim. Ya. Sepercaya diri itu sepertinya Tas dengan hero power satu ini. Mungkin kalau ada yang nemenin bukanya, pede sih. Tapi kalau kayak tadi agak susah jujur ya. Kayak nggak dikasih jalan sama sekali loh. Arlott Fredrin. Jalannya ada di Fredrin sekarang. Iya, Dan iya. harus Tas yang membukakan jalannya. Karena kalau misalkan Arlott yang membawakan atau bahkan membuka mapnya, bakal bahaya banget. RRQ Hoshi, ini waktu yang tepat untuk menambahkan 1 poin dan Alter Ego. Ini waktu yang tepat untuk membalaskan dendam mereka dari game yang pertama. Dan kesempatan untuk Kingdoms dan juga Alter Champs. Berikan suara kalian. Dan kita bakal langsung masuk ke dalam Land of Down. Yes, dengan Baxia pastinya. Irad
patternnya lagi-lagi akan lebih unggul. Walaupun nggak jauh-jauh banget sih sebenarnya, kayak ketinggalannya juga nggak bakal ekstrim. Tapi bedanya Vin udah baik banget sih, Vin ini perhatian Wah. banget sama Tas. Roamer yang sangat-sangat baik hati ya, menemani jungler musuh untuk mendapatkan purple buff-nya. Retribution akhirnya dipicu, jadi ini akan membuahkan sebuah kesempatan bagi Irat untuk secepat mungkin mengamankan Little Wonder dan level yang keempat. Ya, memang harus dilakukan ya dari seorang Vin, nggak cuman ke area purple, mungkin orange buff-nya bisa ikut diganggu nih. Wah ini sih diganggunya sampai sono-sono nih, banananya juga ikut hadir. Hati-hati nih karena damage dari Grok lumayan sakit juga. Ya, tapi kalau kita ngomongin soal damage dari Grok ya, untuk Power of Nature, kayaknya nggak kalah juga nih untuk Astral Recall di early game yang bisa dilontarkan apalagi dalam keadaan invade jungle. Yang seperti tidak jadi, Iratnya belok. Karena dengan Conclusive Blast dia kemanapun arahnya akan tetap cepat loh untuk farming. Makanya nih Tas, dia cukup kuat juga ya untuk nahan-nahan di bagian depan. Dan untuk teman-teman kita yang lagi ada di Jogja, halo Jogja. Halo, wah di sana juga lagi pada nobar rame-rame soalnya. Iya, have fun ya, semoga kalian di sana dijagain sama Pak Pulung, Awal sama Oji juga. Iya, semoga nggak dikerjain lah minimal. Iya. Enjoy ya untuk Alter Champ cabang Jogja ya sama Kingdom cabang Jogja. Betul sekali. Tapi ngomong-ngomong soal cabang nih, sepertinya rotasi sudah mulai bercabang. Hanya saja untuk di Experience sudah mulai kelihatan. Pai melakukan freeze terhadap minion sehingga membuat tapi rotasi yang dilakukan sama RRQ Hoshi kayaknya ingin membuat Irat dapetin level 5 terlebih dahulu. Clear wave di bagian mid lane dan XP lane sehingga mereka menang secara rotasi untuk saat ini. Oke, ya kedorong. Reset yang bagus dari Vin. Itu dia Barrier. namanya barrier. Yang sangat-sangat indah dan membuat Tas mau gak mau harus bergantung kepada Apraxas Wrath. Iya, oke dia punya Pressure Red, punya Town tapi nggak ada barrier di tangan dari Alter Ego yang membuat sekarang point Gear Turtle jadi 50-50. Tapi sekarang ketika ada Ethereal Guard yang udah dikirim ke bagian depan seperti bakal coba untuk didorong oleh Wacharja dan Tas berhasil mendapatkan turtle-nya. Bahkan Pai kali ini masih berjuang, Banana menjadi korban, Pai pun harus gugur, double kill untuk Lemon. Right, ya, mau gak mau flicker ya. Flicker. Oke, pertukaran point kill terjadi. 1 tukar 2 dan turtle yang didapatkan oleh Tas. Tetap mendapatkan keuntungan bagi RRQ Hoshi karena secara kuantitas point kill mereka lebih diunggulkan. Dan sekarang rotasi sudah mulai dijalankan. Irad mendapatkan purple buff, level akan jauh lebih dominan. Penculikan yang cukup berbahaya ya dari teman-teman RRQ. Tapi untungnya jadinya sangat besar setelah tadi mereka gagal dapetin turtle. Tapi wild charge yang diambil sama Krite ini cukup mengancam bagaimana Purify dari Skylar. Kalau teamfight 5 lawan 5-nya terjadi, Skylar minimal tertrigger Purify-nya. Tapi tinggal gimana ngelihat Vin nih, apakah nanti wild charge defensif atau ofensif? Iya, mungkin bukan cuma Skylar, kayak Lemon juga loh, bahaya juga dia kena wall charge. Karena dia nggak purify kan dari Lemon sendiri. Iya, Di top lane, Eternal Guard sudah keluar. Oke. Eternal Guard hanya untuk membuka vision lagi-lagi ya. Dibuka untuk mendapatkan vision dan informasi. Tabrakan langsung menuju ke seorang Heist kali ini dan Nitat terlalu berbahaya posisinya. Damage dari turret masih ada Heist. Damage-nya masih tersisa ke arah Irat. Iya, masih bisa dapetin tadi dari sisi last hitnya. Wall charge dia udah kembali diambil, tadi sedikit miscom nampaknya Be. Oke, dan damage-nya mungkin yang ditelan karena adanya Astral Echo makin memperlebar hitbox juga dari damage turretnya. True damage-nya tidak bisa didinai dengan adanya Baxia, tapi kali ini zoning out terjadi juga di bagian top lane. Ya, sudah mulai mengepung, nggak ada yang boleh pulang sepertinya dari tim RRQ karena posisi dari Salantas juga berada di bagian sebelah kanan. Irat akan join ke area point-nya, dia nggak mau berjuang sendirian dan disengage menjadi keputusannya. Masih. Kita langsung ke ada wild charge-nya connect karena 2 pemain sekaligus Irat secure ke arah turtle. Bahkan tasnya pun hampir menjadi korban, mundur lagi ditinju langsung oleh Banana. Tinju samping dari seorang Banana berhasil memakan korban dan sekarang keuntungan besar ada di tangan RRQ Hoshi. Pai, hati-hati karena jalan pulangnya sudah mulai diambil oleh para pemain dari RRQ. Oke, ini yang menarik. Point kill demi point kill coba buat di build up. Dan tanpa adanya front line, karena tadi udah sempat kita mention, Tas sendirian di lini depan, terkena wall charge, terkena Eternal Guard. Kayaknya dia harus 6 item dulu sih, Lim, untuk menahan semua damage itu. Karena terlalu banyak burst damage, physical damage ada, magic damage ada, dan top lane. Dengar. Damage yang begitu mengerikan sepertinya sudah mulai terlihat, gak cuma dari Skylar tapi dari seorang Heist juga. Yang bisa mulai mencicil HP bar seorang Vin dan follow up akan segera dilakukan oleh Toss dan juga Gride. Masalahnya nih, dengan kondisi HP yang udah nggak bagus dari RRQ juga, mereka harus bisa reset. Tapi untuk di forlane-nya ternyata Banana lebih unggul jauh. Jauh banget Pakito melawan Arlott. Kalau ngomongin laning udah pasti Pakito unggul banget di sini. Clear wave-nya nggak nyampe 3 detik. Dengan double jab juga bisa menghilangkan siapapun.
dan Heist lumayan terancam kalau misalkan dia 1v1 loh lawan Banana. Ya, Karena ya. untuk sekarang Banana udah ready banget untuk melakukan damage burst. Mau itu ke front atau ke back. Front to back sekalipun bisa dijalankan oleh Banana. Gue penasaran sih, kayak build-nya nanti bakal full damage kah? Dan Ya. ternyata Hunter Strike langsung tetap ke dominan. Ya, agak sedikit hybrid. Ya, dan Vin juga agak sedikit terpressure dengan kehadiran dari seorang Pai itu sendiri, Astral Iko. Langsung membuka informasi para pemain dari tim RRQC dan Oh, Eternal Pai. Guard sedikit menghambat pergerakan dari seorang Pai. Bahkan Watchers yang keluar, Pai-nya tumbang menjadi korban untuk saat ini. Iya, dan mereka bakal coba untuk cari objektif yang lain. Ada Turtle yang begitu terbuka lebar sepertinya untuk RRQ Hoshi. Wah, ini bakal jadi keuntungan yang berlipat ganda. 4.000 gold leading dari RRQ Hoshi bisa bertambah lagi dengan adanya turtle yang ketiga kali ini. Kalau didapatkan oleh Irat dan kawan-kawan, udah pasti bakal menuju ke 5.000 gold difference. Wow, ini bahaya juga sebetulnya. Tapi jujur, chance-nya masih 50-50 walaupun memang tasnya kalah level. Tapi untuk last hit, lebih enak dari tas itu yang gak boleh dilupakan. Vin, ada di bagian depan. Aduh, posisi yang lumayan riskan bagi seorang Vin sendiri. Satu ball flicker bahkan harus dibukakan untuk pergerakan defensif. Tapi Irat bakal coba untuk mencari posisi yang lebih tepat. Dan Banana dengan satu ball flicker juga masih mencoba untuk melakukan pertukaran damage. Vin-nya hampir saja tumbang Turtle Scarlet, namun tasnya hilang. Retribution yang hampir saja didapatkan dan langsung ditembak Rasi yang mendapatkan turtle tersebut. Langsung mundur lagi, gak mau sampai ada korban tas yang hilang. Manis banget dari seorang Rasi. Ini menjadikan dari RRQ Hoshi mengalami kerugian yang cukup terasa. Tapi at least mereka dapetin junglernya. Iya, ya, ada satu pertukaran point kill yang setidaknya ada buah tangan juga yang bisa dibawakan oleh teman-teman dari RRQ Hoshi. Pertukaran yang menurutku cukup fall off bagi tas. Fredrin, tank jungle, kalau udah ketinggalan level untuk fight. Iya, dan dipaksa oleh seorang Irat kali ini. Banana memberikan follow up di bagian belakang dengan nyawa yang tidak terlalu baik. Tapi dengan adanya beberapa lemparan, Tas berhasil di take down. Bahkan Pai-nya pun sama, dua member lagi-lagi hilang dibayarkan dengan Banana Heist. Terlalu kuat di bagian depan Wow. tapi belum bisa memukul mundur. Lihat itu damage Lemonnya nggak main-main, bro. 1 tuker 2 dengan damage dari lagi dan lagi. 1 tuker 2 udah untung banget buat RRQ. Oke, Lord sudah muncul, sudah mulai di setup juga. Atasnya show, oke. Dan ini bakal menjadi momen untuk AE memilih apa yang akan mereka lakukan. Oh. Mereka Dua punya winning. power Novaria juga ya. Dua dengan- winning condition yang berbeda ya. Satu split push dan satu juga untuk team fight nih. Dua-duanya winning soalnya RRQ, tinggal pilih. Betul, 5.000 perbedaan gold mungkin bisa menjadi satu hal yang lebih pasti ya dari RRQ Hoshi untuk mendapatkan ke arah Lordnya. Tapi alter ego, mereka nggak bakal tinggal diam. Pengusiran sedikit demi sedikit sudah mulai dilakukan. Masalahnya nih Be, Farlen ya Be. Iya. Paham sih aku, Lin. Masalahnya gak ada yang pegangin di sana. Dan yang bisa paling Novaria tapi Watchers. Bakal coba untuk tabrak langsung dan kembali lagi Eternal Guard berhasil di sana. Hai, memulangkan karena seorang Vin dan bahkan double kill berhasil di secure. Masalahnya Irat tumbang kali ini tidak ada jungler. Untuk RRQ sendiri tasnya bonyok memang dan Skylar. Skylar masih mau lebih ke di sana. Ada seorang tas yang sepertinya masih bisa menjadi mangsa yang empuk, tapi no, terlalu berbahaya. Gak ada dua pemain yang cukup penting dari RRQ Hoshi. Tapi lagi-lagi walaupun Iratnya tumbang di sana gak ada jungler dari RRQ Hoshi, tapi reset yang bagus banget dari RRQ Hoshi karena setidaknya Banana sangat-sangat merepotkan dengan lane jauh dan juga mid lane yang dia dorong barusan. Langsung laning ya. Gak pakai lama loh. Tuh lihat kondisi yang gak bagus untuk mereka. Reset dulu Lordnya sudah reset langsung fokus di minion. Wah, tapi satu pick off tadi barusan benar-benar sedikit mengancam dari alter ego. Mereka setidaknya punya winning condition baru. Nggak cuma mempertahankan bagaimana lini dari Rasi sebagai high ground defender. Mereka malah mencoba untuk melakukan pick off via Pai. Dengan final slice tadi yang dipaksakan didapatkan di area river. Oke, dengan Lord yang lagi-lagi ditarik. Level berbeda satu memang Irat dan juga Tas. Yang di defense ternyata Rasi ya. Oke. Rasi yang ditugaskan untuk defense karena mau nggak mau. Nggak ada lagi yang bisa ngelakuin clear wave dengan cepat. Iya sih, tapi jatuhnya di defense kan. Kalau Rasi kan dia nggak bisa Betul. manjangin juga. Nggak bisa sih. Kalau seandainya dia show up sedikit, udah pasti Banana bakal hadir di sana. Apalagi hybrid damage, dia nggak bisa ditumbangkan dengan instan. Oh, terdengar suara konsil sepertinya dari teman-teman RRQ Lordnya. Hoshi. Apakah dia bakal coba untuk dipaksa dari Irat? Berhasil mendapatkan ke arah Lord yang 4 pemain dari alter ego sudah mulai terjebak. Wajar Jeruan dari seorang Gray tidak berhasil untuk menahan pergerakan Flicker. dari RRQ Hoshi. Oh Banana di bagian depan jab yang cooldown membuat dia bisa dipanis. Namun Skylar masih
masih ada di depan shutdown terjadi. Heistnya hilang, triple kill untuk Skylar. Triple kill yang begitu manis dan apakah ini waktunya untuk RRQ Hoshi masuk lebih dalam dengan lore yang masih menuju dari bagian top lane? Dipaksa nampaknya Irat berada di bagian depan, minionnya udah mulai spawn lagi. Apakah cukup untuk waktunya Pai? 3 detik lagi spawn dan Skylar masih mencoba nampaknya mukul ke arah base, namun harus dikit hati-hati. Mereka punya Lemon, mereka punya Vexana untuk clearing wave yang cepat, tapi sayangnya gak ada banana. Ya nggak masalah sih sebenarnya. Mereka mendapatkan banyak sekali kompensasi objektif. Mereka mendapatkan 2 base turret yang tentunya akan mendorong lagi bagaimana super minion di bagian top lane dan juga mid lane. Tinggal bottom lane-nya nih mau dipaksa atau enggak, karena ini lane jauh yang cukup menguntungkan dan there you go. Dipaksa oleh RRQ Hoshi. Keuntungan yang berlipat ganda menuju ke 10.000 gold difference. Yes. Oh my god, kali ini RRQ kembali memegang kendalinya. 3 best turret loh, dari Alter Ego sudah nggak ada. Sama seperti di game yang pertama, cuma lebih early aja sekarang nih. Iya, di 14 menit mereka udah bisa menghabiskan seluruh sisi dari rumah Alter Ego. Dan bahkan mereka masih gak mau kasih space sama sekali. Apakah akan menunggu objektif selanjutnya atau mereka bakal menunggu minion aja? Oke, apakah baris recall seperti Biasa aja. zaman kapan tuh aku lupa banget. Mohon maaf Season nih. 6, season 8. Saya Banyak ngeliat- banget sebenarnya recall. Ngelihat Lemon pakai stiker Lemon gimana gitu. Gimana gitu ya? Biasa Pakai aja. Stiker diri sendiri gitu, asik bener kayaknya. Biasa aja. Biasa aja, itu dia ikonik dari Lemon juga. Namun zonanya nggak biasa nih. Karena Alter Ego ini udah di dalam base doang, nggak bisa keluar sama sekali. Oke, kalau ngomongin zona, sebenarnya sekali aja Alter Ego keluar, kayaknya bakal bahaya banget seperti yang Lim bilang. Solusinya, freeze lane. Bisa. Dia bakal nunggu untuk wave minionnya berjalan, keluarnya nanti di detik 30-an. Atau bahkan di 15 detik sebelum adanya Sendiri, tapi yang masih menjadi masalah adalah Alter Ego. Dengan vision yang sekarang udah mulai terbuka nih, Astral Ego udah dibuka. Yang masih menjadi masalah besar untuk mereka adalah wave minion di bagian bottom lane yang mungkin harus lebih diperhatikan. Dan tidak melupakan flanking gak sih Lim? Ini flankingnya dari Banana oke banget karena dia punya Hunter Strike, jadi dia punya escape ability. Dan dia bikin Oracle juga, jadi shieldnya bakal tebal. Wall charge spin kali ini yang open langsung dan Eternal Guard yang bisa menjadi malam lordnya. Bisa diamankan seperti Jairat yang dapetin lordnya. Heistnya pun harus mundur. Finn mengejar di bagian depan Skylar dengan satu hitnya. Heistnya hilang. Great yang bakal menyusul kali ini tinju dari Banana. Gak dikasih recall. Great-nya gak boleh pulang, menyisakan Rasi sendirian di bagian belakang dan mungkin saja bisa dieksekusi. Digocek-gocek, sementara itu begitu hal yang terjadi sama dengan seorang Rasi. 2 pemain sudah mulai mendekat dan Rasi berhasil di take down juga. Oke, dan ini dia momentumnya. Sang Raja yang siap mengambil mahkotanya kembali. 2-0 Israel. Sang Raja telah bangkit. Alter Ego gagal untuk menaklukkan dengan kembali.